Di dalam konsep itu kan disebutkan bahwa Pancasila itu akan menjadi trisila. Trisila menjadi ekasila. Ekasila itu dipras lagi menjadi gotong royong. Nah, pada saat ekasila, ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan kepada porsi yang ketiga dengan mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ajaran komunis. Itu ajaran komunis. Sudah jelas itu ajaran komunis. Pemirsa, Surya Makmur Nasution Televisi atau SMN TV hadir bersama Anda pada hari ini. Perbincangan kita pada kali ini mengambil topik tentang kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita tahu RUU HIP ini mendapatkan sorotan publik yang begitu luas. Bahkan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan maklumat yang disampaikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menolak rancangan undang-undang HIP ini. Di sisi lain, salah satu pendukung ormas Islam yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Bahkan pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah sebelum Majelis Ulama menerbitkan maklumatnya telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, bahkan pimpinan DPD RI untuk tidak meneruskan bahkan menolak daripada pembahasan RUU HIP tersebut. Pada kesempatan ini, kita akan menghadirkan tokoh di balik peristiwa terbitnya maklumat Majelis Ulama Indonesia dan juga terbitnya surat terbuka pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah yang secara tegas dan terang-terangan menolak keberadaan RUU HIP. Kita mengundang tamu kita, yaitu Bapak Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti, Master of Science. Assalamualaikum, Pak Yusnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Ya, alhamdulillah. Jakarta gimana cuaca hari ini, Bang? Agak, ya sudah mulai masuk agak panas. Biasanya hujan pagi, sekarang sudah kurang. Iya, kadang panas, kadang hujan ya, Bang ya? Masih seperti itu Jakarta. Cerah. Iya. Bang Yusnar, saya panggil Abang saja saya kira ya, supaya lebih akrab. Apalagi Bang Yusnar kan orang bilang anak Medan. Nah, kalau anak Medan itu biasanya perbincangannya lebih akrab kalau menggunakan dengan kata-kata Abang. Ya, baik. Bang Yusnar, sebelum kita memulai perbincangan kita yang menurut kami ini sangat penting kita sampaikan kepada publik, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu siapa Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti. Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti adalah putra asli kelahiran Medan pada tahun 1955 lalu, atau tepatnya 25 Maret. Beliau sejak tahun 2015 sampai sekarang ini dipercayakan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Bahkan pada tahun yang sama juga beliau dipercayakan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bapak Dr. Yusnar Yusuf juga adalah orang yang sudah berkiprah di berbagai kementerian. Seingat kami beliau juga pernah
di Kementerian Agama dan juga pernah di Kementerian Sosial. Bahkan beliau juga adalah seorang dosen di berbagai universitas perguruan tinggi. Pada kesempatan ini sengaja kita undang beliau karena abang kita Yusnar Yusuf Rangkuti tahu persis dan mengetahui betul tentang detik-detik terbitnya sebuah sikap ataupun protes daripada ormas Islam, bahkan Majelis Ulama Indonesia terhadap rancangan undang-undang HIP ini yang digagas atau diinisiasi oleh DPR. Bahkan terakhir DPR sendiri itu sudah bersedia bersama pemerintah untuk menunda pembahasannya. Akan tetapi kita ingin berbincang kepada beliau. Kita ingin mengetahui sebetulnya seperti apa informasi yang ingin disampaikan kepada publik dan kenapa kita harus menolak RUU HIP ini. Oleh karena itu, saya ingin tanya kepada Bang Yusnar terlebih dahulu. RUU HIP ini sudah ditunda oleh pemerintah. Cukupkah penundaan itu menurut pandangan Al-Jam'iyatul Wasliyah atau Abang juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia? Apakah itu sudah cukup dengan menunda oleh pemerintah dan DPR? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairukum lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Pada tanggal 6 Juni 2020, Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah mengeluarkan satu surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden, kemudian juga kepada MPR, kepada DPR, dan juga kepada DPD Indonesia, Republik Indonesia, yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Setahu kami, pada awalnya rancangan undang-undang itu bukanlah yang disebut dengan haluan ideologi Pancasila, tetapi adalah untuk membuat sebuah undang-undang memperkokoh pembinaan ideologi Pancasila. Jadi awalnya P, bukan haluan. Setelah itu berubah menjadi rancangan undang-undang haluan negara. Wasliyah melalui beberapa orang termasuk saya, terutama menginisiasi bagaimana kita dapat atau memperoleh undang ini. Pada awalnya, ya, melalui Majelis Ulama Indonesia, kami mencoba untuk melakukan sebuah pertemuan ya, dengan Balek, Badan Legislatif DPR RI ya, melalui Majelis Ulama Indonesia, dan mempertanyakan tentang masalah ini. Dan mereka mengatakan bahwa, Ketua Balek mengatakan itu belum menjadi sebuah rancangan undang-undang yang segera akan dibicarakan dan segera akan dikirimkan kepada pemerintah. Tetapi menurut pemikiran kami, biasanya kalau sudah rancangan undang-undang dan konsepnya sudah ada, itu biasa
itu cepat-cepat akan mengirimkannya kepada pemerintah karena ini adalah inisiatif daripada DPR RI. Betul. Ini yang kami ragukan. Kalau kami terlambat, maka pastilah kami akan mengalami sebuah kekecewaan bahwa keterlambatan itu adalah sangat memerlukan suatu sikap yang cepat untuk bisa memberikan ketegasan dan memberikan sebuah informasi kepada masyarakat, terutama orang-orang wasliyah, bahwa ada sebuah rancangan undang konsepnya itu memberikan sebuah pandangan untuk bisa melakukan semacam reduksi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Maka kita buatlah itu. Kenapa kita buat? Kita mempunyai sebuah dasar yang sangat kuat. Karena sebuah organisasi yang didirikan pada 1930, maka Al-Jamiatul Wasliyah melalui pendiri-pendirinya sebuah artikel yang cukup tajam kepada pemerintah Belanda pada waktu itu, pada 1932, 36, yang ditulis oleh Allahyarham Haji Yusuf Ahmad Lubis. Yusuf Ahmad Lubis mengatakan bahwa ajaran komunis itu adalah haram. Kemudian itu dilanjutkan sebuah statement yang sangat keras oleh Tuan Arsyad Talib Lubis pada saat musyawarah nasional pada 1957 di Palembang, kemudian dilanjutkan ke Riau, yaitu Pekanbaru, yang menyatakan bahwa ajaran komunis tidak bisa diterima dan ajaran komunis adalah menantang Tuhan. Itu di dalam konsep pidatonya. Maka kita buatlah itu menjadi sebuah konsedran, semacam konsedran pada awal surat itu. Ya, kenapa? Ya, Pak Ihsan. Kenapa Al-Wasliyah berpikiran bahwa ada soal komunisme terhadap RUU HIP ini? Di dalam konsep itu kan disebutkan bahwa Pancasila itu akan menjadi Trisila. Trisila menjadi Ekasila. Ekasila itu diperas lagi menjadi gotong royong. Nah, pada saat Ekasila, ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan kepada porsi yang ketiga dengan mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ajaran komunis. Itu ajaran komunis. Sudah jelas itu ajaran komunis. Maka ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi sebuah gejolak yang sangat luar biasa datang pemikiran kami. Kalau ini tidak berani untuk membuat sebuah sikap yang tegas, kita mulai itu dengan sebuah sikap yang tegas, maka kita akan dituduh atau dikatakan oleh masyarakat, terutama umat Islam, adalah sebuah organisasi yang takut dengan komunis. Organisasi yang tidak ditegakkan oleh kalimat yang dikatakan tadi pada awal saya menjawab ini, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Allah mau kutukan mana yang dalam kehidupan ini nanti akan menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Nah, maka dikatakan tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Ta'minuna billahi wa rasulih wa jahiduna fi sabil bi amwalikum. Kita sudah berjuang mulai 1930 Al-Wasliyah itu dengan tu'minuna billahi wa rasulih. Dua dulu. Nah, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kita. Kita bangun ini, organisasi ini, kita bangun umat Islam itu, kita dakwahi, kita ajari dia dengan harta kita. Kita kemana-mana dengan menggunakan uang sendiri. Organisasi belum punya apa-apa, Indonesia belum merdeka. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Namun demikian, apabila negara terancam, maka tu'minuna billahi wa rasulih illa bi amwalikum, sudah dengan harta, tidak ada jalan lain.
harus dengan nyawa. Ya. Itu sebenarnya isi paling benar di dalam surat Al-Jamiatul Wasliyah pada tanggal 6 Juni 2020. Ya, Cuma ada itu yang mengaitkan ada yang mengaitkan begini, Bang, bahwa salah satu juga yang menjadi konsideran itu adalah soal tidak tercantumnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan bagi Partai Komunis Indonesia, dan termasuk juga menyebarkan paham ajaran Marxisme, Leninisme di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Apa itu juga menjadi dasar pertimbangan untuk ditolaknya RUU HIP ini? Di dalam hukum di Indonesia, karena mengingat bahwasanya komunis itu berkali-kali ya melakukan sebuah semacam pemberontakan di Indonesia mulai dari tahun 1948 dan kemudian pada 1965 kita sebut dengan gerakan 30 September. Maka hal ini harus kita amati dengan benar bahwa setelah dibubarkannya PKI bukan hanya lembaganya tetapi juga ajarannya yang sudah ditetapkan di dalam ketetapan MPRS nomor 25 1966 dan kemudian dilanjutkan dengan TAP MPRS tahun 66 juga atau 1966 pada nomor 26 dan kemudian dilanjutkan itu lagi dengan adanya ketetapan MPR pada tahun 2003. Itu jelas ajaran komunis tidak boleh ada di Indonesia. Bukan hanya komunisnya secara kelembagaan, tetapi ajaran komunis. Tetapi menghilangkan ketuhanan itu berarti kan sudah masuk ajaran komunis untuk menjadikan ketuhanan dari Pancasila kepada dan seterusnya yang tidak kita sebutkan. Apa ancamannya? Kalau ini tidak bisa dibendung, maka umat Islam kita akan mintakan untuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. 22 Juni 1945 adalah piagam kita harus kembali kepada itu. Kalau tidak, lakukan yang namanya rancangan undang-undang itu. Baik, Bang Yusnar, apakah ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa sebetulnya PKI itu tidak ada lagi di negara kita ini? Mungkin ada benarnya secara kelembagaan sudah tidak ada. Nah, mungkin secara ideologi, pemikiran mungkin masih berkembang. Apa tanggapan Anda terhadap pernyataan bahwa hari ini PKI itu sebetulnya hanya katanya itu hanya hanya hoax saja, tidak ada kebenarannya? Partai Komunis Indonesia secara kelembagaan memang sudah tidak ada. Tapi paham komunis itu tetap saja ada. Kenapa dia ada? Karena ada paham ekonomi liberalis, ada kapitalisme. Memang ini kan bertentangan dengan yang disebut dengan komunisme. Kan ada dua teori sebetulnya di dunia ini, teori ekonomi. Salah satu di antara adalah komunisme. Yang pada awalnya sebetulnya di dalam buku Des Kapital tidak menyatakan bahwa komunis kaya. Tetapi dia memberikan tentang masalah pemerataan pendapatan, pemerataan daripada ekonomi daripada seluruh rakyat yang ada di dunia ini. Itu sebetulnya awalnya, tetapi akhirnya diterjemahkan, ditafsirkan, akhirnya komunis menjadi sebuah partai yang harus dilaksanakan ya dan menantang adanya sistem ekonomi yang disebut dengan liberalisme dan juga dengan kapitalisme. Itu dia. Jadi pertentangan itu sebetulnya dan berpikir akhirnya itu melebar ke Indonesia dan Indonesia ini maka muncullah yang disebut dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Ya, kemarin pemikiran tentang partai itu terasa. Kelembagaannya memang sudah tidak ada, tapi pahamnya itu pasti terus ada. Kenapa? Di dalam buku demokrasi yang ditulis oleh Muhammad Hatta, bekas wakil presiden Indonesia, sudah dinyatakannya bahwa partai komunis atau paham komunis itu tidak perlu ditumbuhkan
dia akan tumbuh sendiri ketika terjadi kesenjangan ekonomi atau disparitas yang begitu luas, begitu besar. Mungkin akan di atas 4, sekian persen, dia akan bisa meledak. Itu yang disebut dengan disparitas ekonomi. Jadi jarak antara si kaya dan makin melebar, maka paham komunis itu akan masuk dengan bukan. Iya. Kemarin salah seorang wakil sekretaris jenderal MUI yaitu menyampaikan bahwa apabila misalnya aspirasi umat Islam ini tidak ditanggapi ataupun tidak dipenuhi oleh DPR untuk mencabut RUU ini dari legislasi, ada wacana untuk memunculkan kembali soal Piagam Jakarta, yaitu yang disampaikan oleh Pak Zaitun Rasmin. Apa pendapat daripada Abang terhadap soal ini? Ya, saya setuju sekali. Saya setuju dengan adanya kita harus kepada negara ini, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang 45 itu kembali kepada yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kenapa? Karena di Piagam Jakarta itu disebutkan, bisa saya bacakan, ya, bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, harus kita kembali ke situ. Karena itu persetujuan yang dikatakan mitsaq, perjanjian, kesepahaman, sama-sama bermaksud untuk membangun negara Indonesia, maka umat Islam setuju 7 kata itu dihilangkan daripada Pancasila. Nah, itu adalah kesepahaman. Artinya, kesepahaman itu mitsaq, itu perjanjian itu jangan diingkari. Kalau perjanjian itu diingkari, harus kembali kepada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Dan itulah konsepnya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Itu yang akan kita tuntut. Jika kalau undang-undang ini dan undang-undang ini tidak dihentikan. Dan kita tahu kan kita tahu ini Bang, bahwa di Majelis Ulama Indonesia itu sekarang itu wakil presiden kita adalah sebagai ketua umum. Di sisi lain MUI bersama juga ormas Islam termasuk Al-Wasliyah itu meminta presiden, pemerintah dan DPR supaya mencabutnya. Nah, tapi ini kan keputusannya kan masih menunda sementara. Ini bagaimana ini? Begini dia. Hak inisiatif daripada sebuah undang-undang itu kan berada pada 2 lembaga ini. Pada lembaga rakyat, itu lembaga DPR RI, satu lagi kepada pemerintah. Ada inisiasi yang dibuat oleh pemerintah, ada juga inisiasi oleh DPR RI. Ini adalah inisiasi atau inisiatif daripada DPR RI. Kemudian dikirimkan kepada pemerintah untuk disetujui. Di situ kan ada sebuah tatib bahwa apabila selama 2 bulan berada di pemerintah dan sudah disampaikan, tidak ada jawaban, maka ini akan jalan terus. Kan begitu dia. Maka pemerintah tidak ada hak untuk menyatakan bahwa ini dicabut, ini dibatalkan, karena inisiatifnya ada di DPR. Jadi yang mencabutnya dan mencabut dan menghilangkan itu dari rancangan undang-undang itu adalah DPR. Jadi karena pemerintah hanya kebiasaan kita apabila isu itu sudah reda, itu kadang-kadang untuk mengawal daripada RUU ini agar menjadi sebuah kepastian dibatalkan, itu kadang-kadang bisa kita abai gitu. Misalnya soal undang-undang RUU KPK yang lalu, itu karena tidak diantisipasi, tidak diingatkan kembali, DPR berjalan terus, akhirnya disahkan. Nah, ini bagaimana ini Al-Wasliyah menyikapi ini? Itu sebabnya Al-Wasliyah duluan membuat surat. Kenapa membuat surat duluan? Karena kebiasaan ini ada sebuah analisis yang kita lakukan. Analisa kita mengatakan biasanya ini diawali saja pemerintah akan mengatakan berbagai alasan, kemudian setelah diam, katakanlah dengan tanda petik dingin, kemudian diteruskan. Makanya
ada sebuah ancaman kalau memang ini yang terjadi, katakanlah misalnya, ya katakan ya dalam tanda petik, ini diam-diam, kemudian nanti ini diajukan kembali, kemudian pemerintah menyetujuinya. Wah, ini akan bertempur. Bertempur. Kenapa bertempur? Rakyat Indonesia, terutama umat Islam, ini tidak akan diam. Karena ini menyangkut kepada dasar negara. Kecuali misalnya undang-undang tentang KPK, ini masalah hukum. Ini masalah dasar negara. Ini dasar negara, tidak main-main. Karena Pancasila ini juga akhirnya ada dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali kepada Undang-Undang 45 yang di dalam preambelnya itu adalah termaktub Pancasila. Ini dasar negara. Kalau itu dirubah berarti ambruk negara. Nah, ini nggak main-main. Dan kemarin kita sudah dipanggil dan diminta untuk bermusyawarah dengan Menteri Menko Polhukam dengan Pak Profesor Mahfud. Kita sudah katakan kalau Profesor Mahfud sebagai Menko, ya, ini juga berpihak kepada pemerintah, tunggu. Kami akan bergerak dan tidak main-main. Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan itu. Majelis Ulama Indonesia sudah diam. Berkali-kali undang-undang yang dibuat itu kita tidak gubris. Silakan saja. Sampai kepada Omnibus Law mau dibuat pun kita masih diam. Tapi ketika yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, ya, mitsaq, perjanjian yang agung itu diganggu, itu tidak bisa bilang apa-apa. Majelis Ulama Indonesia akan bergerak. Yang di dalamnya itu adalah ada 77 ormas yang besar, terutama 10 yang ikut mendirikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Al-Jamiatul Wasliyah. Dan itulah sikap kita. Apa sikap Ketua Umum MUI ketika penyampaian soal maklumat ini disampaikan kepada umat? Sebagai Wapres. Oh, tidak. Wapres pada waktu malam itu kan saya mendampingi Wapres. Saya mendampingi Wapres. Ditanyakan kepada kita bagaimana tentang masalah pernyataan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui sambutan pidato yang disampaikan oleh Sekjen Dr. Anwar Abbas. Inilah keputusan. Tapi dia sebagai wakil presiden tentunya harus lebih bijak. Tidak menyatakan ini setuju untuk ditolak dan sebagainya. Tunggu dulu, kita akan melakukan musyawarah dulu, pertemuan dulu dengan presiden. Akhirnya waktu 3 hari kemudian adalah statement. Itulah yang disampaikan oleh Mahfud MD. Bahwasanya pemerintah tidak melakukan jawaban terhadap undang-undang itu, tetapi harap ini ditunda. Dan diminta kepada DPR RI untuk melakukan dialog sebanyak-banyaknya kepada semua elemen masyarakat. Nah, ini yang harus dilakukan oleh DPR RI. Sampai sekarang ini, apakah Al-Wasliyah juga melakukan dialog kepada partai-partai Islam mungkin, atau partai nasionalis yang lain? Ada tidak Al-Wasliyah melakukan dialog? Kita belum minta. Dari mereka yang minta. Oh, mereka yang ya. Mereka yang minta. Biarkan DPR atau partai-partai itu yang meminta kita. Tetapi kalau mereka tidak meminta kita untuk hadir dan mereka terus memajukan apa yang disampaikannya, terus mereka tidak bergerak daripada rancangan undang-undang HIP itu, maka apa boleh buat? Maka rakyat akan kita gerakkan. Iya. Di berbagai daerah, termasuk di Kepulauan Riau ataupun Batam, ormas-ormas Islam juga termasuk Al-Wasliyah ikut menyampaikan soal RUU HIP ini. Kemarin di Tanjung Pinang berkumpul sejumlah ormas Islam, termasuk Majelis Ulama, termasuk pemuda Pancasila, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, NU, dan lain sebagainya, itu juga menyampaikan hal yang sama. Apakah ini juga bahagian daripada kerja-kerja PB Al-Wasliyah untuk bagaimana memberikan kepada masyarakat yang ada di seluruh tanah air untuk bisa menyampaikan ini kepada umat agar RUU HIP ini dicegah ataupun dibatalkan? Ada sampai ke sana, Pak? Kita sudah mengajarkan tentang masalah dasar negara. Mulai dari kita sekolah dasar kita sampaikan tentang Pancasila. Ketika Pancasila itu dirusak,
dengan kekuatan dakwah yang dilakukan oleh Al-Jamiatul Wasliyah dan juga oleh ormas-ormas yang lain, maka secara otomatis masyarakat itu akan ikut. Tetapi masyarakat tentunya, umat Islam itu akan bergerak kalau ada komando. Mesti ada komando. Maka malulah kita sebagai komandan yang disebut dengan Al-Jamiatul Wasliyah tidak melakukan sebuah gerakan. Tidak perlu ada rapat. Langsung, karena ini adalah dasar negara. Kecuali dengan yang lain. Karena ini dasar negara, kita harus mengambil inisiatif. Menunjukkan bahwa saya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Oleh sebab itu, saya menolak ini dan kita harus ikut sama-sama. Siapa yang tidak mau ikut, tinggal. Kira-kira begitu. Ada nggak tekanan sama Abang selaku Ketua Umum Al-Wasliyah terhadap jadi statement ini? Ada WA. Seperti apa ada itu? WhatsApp itu mengatakan siapa? Apabila undang-undang ini menjadi sebuah undang-undang dan komunis bangkit kembali, maka ketua umum dan sekjenlah pertama sekali yang akan mereka sembelih. Dan kita doakan semoga mereka mendapatkan matinya mati syahid. Itu kan ancaman. Tapi itu bukan orang lain, orang Wasliyah. Oh, ada seperti itu? Ada. Saya simpan itu WA-nya. Oh. Dan kita tidak takut dengan itu. Ya. Ada nggak itu juga dilaporkan kepada pihak aparat keamanan soal itu? Tidak perlu. Dia kan hanya mendoakan saja. Kalau nanti katanya komunis itu akan bangkit di Indonesia, maka duluan itu adalah ketua umum dan sekjen Al-Wasliyah lah yang duluan akan disembelih. Kita tidak takut itu, karena janji Tuhan itu. Kenapa Allah mengatakan, yang saya bacakan itu tadi, bahwa ya ayyuhalladzina amanu hal nadukul ma'ala tijaratin tunjikum min adzabillah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Janjinya yang ketiga, Allah mengatakan nasrum minallah. Allah akan memberikan sebuah kenikmatan, nasrum minallah wa fathun qarib. Kalau kita menegakkan bahwa Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita melakukan yang dikatakan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum itu. Jadi kita melakukan sebuah jihad melalui amal kita. Dan kalau memang suatu ketika harus perlu dengan nyawa kita, maka Allah mengatakan nasrum minallah wa fathun qarib. Dalam waktu yang sangat cepat Allah akan memberikan itu. Baik, selaku ketua MUI, Bang Yusnar, ada nggak follow up ataupun langkah-langkah yang diambil oleh MUI ketika pemerintah sudah menunda pembahasan ini? Ada nggak langkah berikutnya? Ada, tapi kita belum memberitahu itu. Itu kan sebuah strategi yang harus kita lakukan. Yang pasti bahwa kita lakukan dulu sebuah langkah bersama. Semua majelis ulama Indonesia di seluruh Indonesia sudah siap untuk itu. Tinggal tunggu perintah MUI saja. MUI katakan A, B. Begitu dia. Iya. Tidak ada bantahan untuk itu. Jadi tinggal menggerakkan. Iya. Dan hati-hati DPR. Hati-hati DPR ini. Ini bagaimana ini Bang Yusnar mensiasati? Biasa kan kalau di dalam urusan-urusan politik seperti ini, apalagi politik kenegaraan, bagaimanapun ada juga upaya-upaya penyusupan terhadap di lingkungan daripada kekuatan umat Islam itu sendiri. Ini ada nggak bahwa kita memikirkan untuk bagaimana memagari, membentengi masuknya infiltrasi yang lain terhadap kita ini? Tapi begini ya, ada di balik situasi yang begini sekarang ini, situasi yang menolak tentang ideologi Pancasila ini, tentang masalah haluan ini, yang kita bersyukur adalah umat Islam itu menyatu. Ya. Yang kemarin-kemarin itu barangkali berbeda pendapat tentang hukum, sebagian tentang politik, tapi untuk Pancasila ini umat Islam itu menyatu nih. Menyatu. Berbagai mazhab dan aliran itu akhirnya jadi satu. Ditunda. Itu kenapa itu? Apakah karena soal memang ini sebagai sebuah dasar negara yang kita perbincangkan, sesuatu yang sangat fundamental? Sudah biasa. Hari ini Pak Amidan
yang juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menceritakan mana dulu ketika PKI itu di Indonesia, seorang Gerwani mengatakan kencing kami lebih suci daripada wudhu kalian. Hal-hal inilah yang menjadikan Islam itu menyatu. Seperti itu, pembunuhan dan sebagainya, bagaimana Bandar Betsi, Sumatera Utara, bagaimana ketika di Jawa dan sebagainya, kan ini akan menjadi sebuah kenangan walaupun ada generasi yang tidak pernah ikut di situ di dalam gerakan komunis ini, tetapi itu dirasakan dan itu dinyatakan. Walaupun orang-orang komunis itu, anak-anak komunis itu ada yang membalikkan fakta bahwa saja ini bukan seperti itu. Yang pasti bahwa komunis itu harus ditolak. Karena sejak sebelum dia lagi melakukan sebuah pemberontakan pada 1948, khusus Al-Jamiatul Wasliyah sudah menolak karena itu adalah haram. Ajaran haram itu karena tidak berketuhanan. Baik. Dari channel YouTube yang kami sajikan ini. Terima kasih, kita akan bertemu kembali dalam channel yang sama, dalam perbincangan episode yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Salam Bang Yusnar Yusuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah. Terima kasih. Dan sebelumnya, sebelum kami tutup, kami akan berikan sebait pantun kepada Bang Yusnar Yusuf. Kalau Tuan pergi ke pasar, bolehlah ngopi, janganlah lama-lama. Kita ini negeri yang besar, patuhi petuah, nasihat para ulama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.